Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Andin Alingga Dinata dengan NIM 2511011014. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 2D Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Kons dan Bapak KD Satya Gita Rismawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah mikro konseling lanjut. Melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep persepsi beserta indikator-indikatornya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, pengertian persepsi dapat kita lihat dari sudut pandang, yaitu menurut KBBI dan Wikipedia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, persepsi adalah tanggapan langsung atau proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sementara itu, merujuk pada Wikipedia, persepsi sendiri dipandang secara lebih ilmiah sebagai proses pengorganisasian, identifikasi, dan interpretasi informasi sensorik dalam sistem saraf yang dihasilkan dari stimulasi fisik. Melalui perpaduan kedua definisi ini, kita dapat memahami bahwa persepsi bukan sekedar penerimaan informasi yang pasif, melainkan sebuah proses aktif otak dalam mengolah dan mengartikan stimulus lingkungan menjadi suatu gambaran yang bermakna. Berikut ada 3 indikator persepsi. Yang pertama ada kognitif. Di dalam kognitif sendiri terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan. Indikator kognitif adalah komponen persepsi yang melibatkan proses berpikir, skema mental, penafsiran intelektual, serta bagaimana seseorang mengolah informasi yang diterima oleh panca inderanya menjadi sebuah pemahaman atau keyakinan. Lawan katanya sendiri yaitu seperti distorsi kognitif atau kekeliruan berpikir, yang artinya atau arti dari lawan kata tersebut yaitu sebuah kondisi psikologis ketika proses pengolahan informasi mengalami bias atau kesalahan logika, salah tafsir atau ketidakpahaman yang mendalam, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyimpang dari fakta objektif yang sebenarnya. Contohnya, contoh positifnya seperti paham atau akurat. Nah, seperti berdasarkan informasi yang saya pelajari, saya sangat memahami bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah murni bertujuan sebagai wadah pengembangan potensi diri, serta membantu penyelesaian masalah pribadi, serta merancang masa depan siswa secara optimal. Contoh dari negatifnya sendiri yaitu keliru atau salah tafsir, yaitu saya memiliki keyakinan bahwa ruang bimbingan dan konseling itu tidak ada gunanya dan menganggapnya sekedar tempat interogasi polisi sekolah yang bertugas mencari-cari kesalahan lalu menghukum siswa-siswa yang nakal. Yang kedua ada afektif, yaitu aspek perasaan, emosi, dan penilaian yang subjektif. Indikator afektif adalah komponen persepsi yang melibatkan reaksi emosional, manifestasi perasaan, serta derajat penilaian moral atau estetika seperti rasa suka, tidak suka, senang, sedih, nyaman, atau terancam terhadap objek yang dipersepsikan. Lawan katanya sendiri seperti antipati atau aversi emosional.
yang artinya suatu perasaan negatif yang kuat yang memicu penolakan emosional, rasa benci, ketidaknyamanan batin atau kejengkelan yang mendalam terhadap suatu objek atau situasi. Contoh dari positifnya seperti senang dan nyaman. Contohnya seperti saya merasa sangat tenang, dihargai, dan aman secara emosional saat melakukan sesi konseling karena konselor menerima diri saya apa adanya serta mendengarkan keluh kesah saya tanpa memberikan penghakiman. Contoh negatifnya seperti benci dan terancam, seperti saya merasa sangat risih, cemas, dan benci setiap kali harus berhadapan dengan guru BK karena suasana ruangannya terasa sangat intimidatif dan membuat harga diri saya merasa dihakimi. Nah, yang ketiga ini ada konatif, yaitu aspek kecenderungan perilaku atau tindakan. Indikator konatif adalah komponen persepsi yang menunjukkan adanya tendensi, niat, komitmen, atau kesiapan psikomotorik seseorang untuk bertindak berperilaku dan merespon suatu objek secara nyata di lapangan. Nah, lawan katanya sendiri yaitu avoidance atau penghindaran atau resistensi perilaku. Artinya seperti kecenderungan perilaku yang sengaja menarik diri, memboikot, melakukan penolakan fisik, atau menolak mengambil tindakan konkret untuk menjauh dari objek atau situasi tersebut. Contoh positifnya seperti aktif dan terbuka contohnya seperti secara sukarela dan penuh inisiatif saya akan menjadwalkan pertemuan dengan guru pembimbing di ruang BK minggu depan demi berkonsultasi mengenai hasil tes minat bakat dan perencanaan karir kuliah saya. Contoh dari teks negatifnya atau contoh dari negatifnya sendiri yaitu menghindar dan defensif, seperti saya memilih untuk mengabaikan surat panggilan, sengaja datang terlambat, dan akan berpura-pura sakit di UKS agar bisa menghindar sepenuhnya dari jadwal konseling kelompok hari ini. Demikian penjelasannya dapat saya sampaikan mengenai pengertian persepsi beserta indikator-indikatornya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.